Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Pasti sampean menunggu tentang bahasan video ini, Cak. Tentang hot issue. Bukan lagi isu sebenarnya, Cak. Karena ini kita gali betul-betul tidak afdol kalau kita nggak deep analyze dan juga mencoba untuk menggali seperti apa sih sebuah teaser yang dirilis oleh Yamaha secara official MotoGP. Dan teman-teman semuanya, ini adalah gambar yang menarik untuk kita bedah, sebab dari sanalah kita pun akhirnya bisa menyimpulkan apakah betul ini adalah new engine V4 yang akan digadang-gadang memperkuat Yamaha ataupun menggantikan mesin inline Yamaha yang sudah diracik sekitar 2 tahun yang lalu, dan teman-teman baru per kemarin Yamaha Iwata memamerkan sosoknya ya, yang kita duga demikian dengan sebuah siluet gambar termasuk juga raungan suara prototipe ya, engine yang memang betul-betul khas banget. Suaranya itu beda, walaupun kita nggak serta-merta suara dari khas Yamaha M1 itu hilang. Jadi seperti crossplay-nya itu masih ada. Nah, apakah itu adalah new engine Yamaha? Tentu saja kita akan bedah secara dalam. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita melangkah untuk deep analyze mengenai gambar yang dirilis oleh Yamaha dan juga sebuah suara audio yang betul-betul seperti exhaust yang digeber, maka IWP ngajak sampean untuk mencoba memberikan kisi-kisi yang terang ke sampean tentang rencana Yamaha seperti apa. Seperti yang sampean tahu, Yamaha adalah satu-satunya pabrikan yang masih tersisa, Cak, menggunakan mesin inline dibandingkan dengan sebelumnya yang masih ada Suzuki. Jadi kalau kita lihat squad untuk MotoGP bike ini, hanya Yamaha sekarang tersisa setelah Suzuki mengundurkan diri dari MotoGP. Di masa lalu Suzuki luar biasa. Kalau kita katakan Suzuki adalah pabrikan yang sempurna soal engine inline 4, mengkombinasikan dengan sasis atau frame-nya. Jadi kondang speed-nya sangat superior, Cak. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Yamaha Suzuki ini sedikit lebih baik untuk pengembangan mesinnya. Ya, walaupun tentu saja ada beberapa plus minus ya pastinya, Cak. Karena kita tahu bahwa secara sumber daya Suzuki jauh dibandingkan dengan Yamaha untuk pengembangan motor mereka. Akan tetapi apapun itu, Kang Mas, yang menjadi penekanan di sini adalah harus kita akui bahwa Yamaha sekarang memang memerlukan mesin opsional. Mesin yang dikatakan akan menjadi penentu apakah mereka akan terus menggunakan inline 4 atau mereka mengganti secara total dengan V4. Ibu sudah bahas buat semuanya bagaimana sejarahnya tentang engine yang sudah digunakan oleh mereka dan meraih juara dunia berkali-kali lewat Valentino Rossi dan juga Jorge Lorenzo. Sebuah engine yang sangat ditakuti di masa lalu, engine yang terkenal sangat smooth, tapi juga powerful. Ini adalah engine inline 4 Big Bang yang betul-betul luar biasa. Akan tetapi memang zaman terus bergeser, Cak, dan pada akhirnya sebuah petunjuk dirilis oleh Yamaha bahwa mereka menggunakan atau ngetes ya, ibaratnya mungkin kita katakan ngetes dulu engine V4 yang akan menjadi penentu seperti apa langkah mereka di masa depan. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita melangkah mengenai engine V4, IWP akan mengajak sampai untuk menganalisa sebuah gambar yang dirilis oleh Yamaha MotoGP. Sebuah gambar yang saat ini masih pro kontra, karena ada juga opini mengatakan, oh ini mah inline 4 tetap. Wah, ini sudah V4. Tapi juga ada yang percaya bahwa dalam suara atau audio yang dirilis oleh mereka, itu adalah sebuah penegasan inilah mesin terbaru dari Yamaha. Nah, teman-teman, daripada kita bertele-tele, langsung ikutin IWB untuk menganalisa detailnya seperti apa dan kita komparasikan nanti dengan beberapa suara tentang apakah ini merupakan new engine V4 atau masih inline 4. Sama intip saja detailnya di sini, Cak. Ya, jadi di awal IWB ingin nge-share dulu seperti apa sih suara misterius yang di-share oleh Yamaha MotoGP. Jadi suara inilah ya, raungan knalpot inilah yang membuat penasaran, dan ada tulisan V4 volume ya. Jadi saya menitip di sini ya, ada tulisan 4 di sini. Sekali lagi, ini sumbernya dari Yamaha, dari Instagram official Yamaha MotoGP, dan ini yang membuat kita penasaran. Sebenarnya apa maksud Yamaha? Betulkah ini adalah V4 M1 yang kita tunggu, atau ini adalah motor inline 4 yang sebenarnya Yamaha mungkin ingin membuat ya semacam engagement lah ya, teaser-teaser yang mungkin biar menarik perhatian. Tapi kita akan dengarkan dulu seperti apa suaranya, Cak. Dan ini kita langsung aja dengerin suara yang menurut IWB memang sangat potensial. Ini bukanlah inline 4. Dengerin, Kang Mas ya.
suaranya. Downshift. Oke, kita coba ulang. Cak, kalau kita lihat raungan gemanya memang ada kayak crossplan-nya ya, bener nggak? Kalau sampean dengerin lagi, itu ada karakter crossplan di mana gerak piston ini tidak beraturan. Ciri khas dari crossplan ataupun big bang. Dan ini yang kita temukan pada suara misterius yang dikatakan oleh Yamaha sebagai V4 ini. Jadi masalah adalah mereka nggak memberikan caption apapun. Jadi betul-betul zero dan hanya memamerkan ini. Tapi kalau kita dengarkan lagi dari awal yang di sini, Cah, ini bukanlah suara inline 4, Cah. Lihat nih. Dengerin. Nah, tarikan awalnya ini bukanlah inline 4 yang kita kenal. Jadi ada semacam suara agak berat ya, dan juga agak ngebas jika kita bandingkan dengan suara Yamaha yang biasa kita kenal. Lagi. Sekarang kita bandingkan dengan yang suara di share terbaru oleh Yamaha yang dikatakan V4. Kita bandingkan dengan inline 4. Teriakan seperti itu. Kita bandingkan. Oke. Yes, terakhir kita bandingkan full ya. Ini suara V4 yang kita duga demikian. Ini suara yang inline 4. Ya. Terasa ya, Cak ya, perbedaannya ya. Jadi lebih enteng ya. Inline 4 itu terasa kayak ada feel light-nya. Itu memang bisa saja terpengaruh dari audio pada saat rekamannya, tapi kalau kita lihat karakternya dari sini pada saat high RPM itu memang yang V4 ini beda. Jadi terasa lebih serak ya. Ini dia nih. Ini dia. Ini yang V4. Nah, ini yang inline 4. Mirip banget ya, gila ya. Tapi tetap kita lihat suaranya memang ada perbedaan yang terasa sekali. Dimana lebih garang ya, Cak, yang V4 ya kalau kita lihatnya. Nah, sekarang kita analisa gambar yang di-share pula oleh pihak Yamaha. Jadi gambar yang tentu kita akan penasaran seperti apa sosoknya. Jadi berbarengan dengan gambar ini, Cak. Maksudnya postingan ini Yamaha juga nge-share gambar sosok M1 misterius. Nah, inilah teman-teman semuanya sosok gambar M1 yang bikin geger alias heboh, Cak. Karena teman-teman bisa temukan bagaimana bentuk buritannya yang sedikit berbeda. Kita katakan ya sedikit berbeda karena memang di bagian area sini mass dampernya ini yang mirip dengan inline 4 yang kita kenal, Cak. Jadi shape-nya mirip. Tapi teman-teman kalau kita lihat dari knalpot inilah yang membuat kita tuh akhirnya mencoba untuk menganalisa, dan satu hal yang menjadi penegas buat teman-teman semuanya, rata-rata untuk engine inline 4 ya yang digunakan oleh Yamaha, mereka tidak memiliki knalpot kolong, dan yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana posisi dari lehernya di sini, Cak. Jadi kalau kita lihat silencernya di atas seperti ini ya, kemudian juga posisi dari headnya ini seperti kayak masuk ke area agak ke tengah sini. Jadi teman-teman semuanya, kalau ini adalah engine inline 4, tidak mungkin atau sangat jarang ada konfigurasi ataupun konstruksi knalpot yang ditaruh oleh pabrikan Yamaha di area sini, Cak, yang nempel di bagian buritan. Itu jarang terjadi, bahkan IWB nggak pernah menemukan. Dan rata-rata posisi dari knalpot inline 4 itu konvensional, Cak. Jadi modelnya kalau nggak di samping sini satu, satunya di bagian sini.
karena memang posisi dari silindernya yang semuanya cenderung ke depan. Desain dari knalpotnya yang berada di bagian depan, dan kita bisa temukan bahwa dengan gambar ini maka ini fix terbuka sekali memang merupakan engine V4. Bisa kita kenali dari knalpotnya yang ditaruh di sini, Cak, di mana ini adalah header pembuangan dari silinder head yang ada di bagian belakang sini, Cak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada knalpot juga di bagian area sini, adalah knalpot yang mengambil dari silinder headnya yang di bagian depan. Jadi ibaratnya, Cak, piston 2 di depan dan piston 2 ke belakang. Makanya jika kita lihat konfigurasi, konstruksi dari gambar ini fix, ini memang Yamaha M1 V4. Nah, jadi sudah jelas pada jinglang kan, Cak, ya. Buat semuanya, kita sudah jabarkan betapa motor ini memang detail banget secara general. Artinya begini, Cak, detail dalam arti ini memang konstruksi mesin V4. Sudah jelas kita jabarkan semuanya juga mengenai bagaimana konstruksinya. Dan teman-teman, jika kita mengacu pada mesin V4 dan juga inline 4 memang ada karakteristik yang berbeda, Kang Mas. V4 itu lebih fleksibel. V4 itu lebih bisa dikontrol dengan bisa saja mereka akan meledakkan 3 piston sekaligus pada saat bersamaan, atau mungkin jika dibutuhkan mereka meledakkan 2 piston. Jadi semuanya nggak beraturan. Itulah yang membuat secara umum V4 memiliki karakteristik yang lebih luas, memiliki jangkauan untuk power delivery dan juga manajemen power yang lebih fleksibel dibandingkan dengan inline 4 untuk saat ini. Karena memang semakin lama semakin maju teknologi, dan ECU juga semakin modern, semakin advance dibandingkan dengan sebelumnya. Dan itu membuat satu kelebihan dari V4 adalah torsi yang kuat, tapi terkontrol, dan juga untuk meraih top end lebih gampang. Itulah kenapa semua dari tim MotoGP sekarang menggunakan engine V4, mau KTM, mau Aprilia, mau Ducati, bahkan Honda, tidak satupun memilih engine inline 4. Yang memang betul, Cak, inline 4 ini adalah engine yang terkontrol. Tapi ada beberapa kelemahan fundamental yang dikatakan untuk karakternya kurang luas jika ingin digunakan di racing, Cak. Makanya teman-teman, sekarang para tim sudah sangat jelas sekali bahwa mereka tidak melirik inline 4 dan mereka lebih memilih V4. Dan sekarang ini Yamaha secara tegas dan lugas juga kelihatan sekali lewat Luca Marmorini yang juga salah satu engineering yang meracik Aprilia. Jadi karakter dari suaranya pun kita lihat sedikit berbeda dibandingkan dengan Ducati ataupun Honda. Tapi jika kita mengacu pada bagaimana beringasnya mesin Aprilia, bisa saja semuanya akan mengarah ke sebuah konstruksi, konfigurasi sudut V4 yang mungkin agak mirip dengan Aprilia. Sementara kalau untuk Ducati kan menggunakan konfigurasi V4 90 derajat. Jadi semuanya bisa diatur dan kita memang belum tahu seperti apa detailnya, mengingat semuanya masih betul-betul dikekepin oleh Yamaha. Jadi dirahasiakan sekali, belum jelas. Bahkan konfirmasi Dovi aja nggak ada, Cak. Mau Augusto Fernandez juga nggak ada. Semuanya silent, diem, Cak. Nah, teman-teman semuanya, sekarang IWB ingin tekankan satu poin yang penting. Seperti apa sih strategi Yamaha setelah mereka ngetes di Barcelona? Dan nantinya juga akan ada pengetesan lagi. Bahkan Fabio Quartararo pun belum jajal yang engine ini, Cak. Yang engine V4. Jadi masih diserahkan kepada Dovizioso dan juga Augusto Fernandez sebagai tester dari mereka. Karena Yamaha percaya, Cak, Dovizioso akan bisa memberikan masukan yang sangat bagus buat Yamaha. Mengingat sama tahu sendiri Dovi adalah pembalap yang memiliki pengalaman cukup lama di Ducati. Jadi karakteristik dari mesin V4 yang bagus seperti apa, kemudian juga bagaimana reaksi dari motor ketika masuk ke tikungan, bagaimana traksinya setelah menggunakan engine tersebut. Semuanya akan dijabarkan dan juga akan dituangkan oleh Dovi kepada Yamaha. Dari sanalah mereka, Yamaha maksudnya engineering, akan mengembangkan lebih akurat lagi. Seperti apa sih karakteristik yang diinginkan oleh pembalap dan bagaimana mesin atau engine yang baru ini, apakah sudah cukup terkontrol atau semuanya kan perlu dianalisa berdasarkan tes di lapangan. Jadi teman-teman semuanya, tentu semua analisa ini tidak akan akurat jika kita nggak mendapatkan konfirmasi langsung dari Meregali. Jadi ini adalah salah satu manajer dari MotoGP Yamaha dan kita mendapatkan pernyataan lengkap dari Meregali bahwa ternyata Yamaha tidak serta-merta setelah ada V4 menyesuaikan engine inline 4. Jadi research and development untuk inline 4 masih tetap jalan karena mereka percaya bahwa inline 4 tidak boleh ditinggalkan sementara ini sebelum mereka mendapatkan betul-betul konfirmasi bahwa engine V4 memang sudah
di atas dari inline 4 yang mereka miliki. Dan berikut kata Meregali yang kita terjemahkan dari MotoGP, biar sampean langsung tercerahkan. Jadi tidak ada rahasia di antara kita, gitu Cak ya bahasanya Cak. Kita intip dulu pernyataan Meregali dan inilah yang dikatakan Meregali kepada media pasca ngetes engine V4 Yamaha. Tim penguji sedang sibuk mengembangkan keduanya. Motor saat ini inline 4 dan motor baru mesin V4. Dengan motor baru itu, kami hanya melakukan uji fungsionalitas. Kami belum saatnya mengevaluasi performanya. Para teknisi Yamaha akan menguji motor ini hanya jika kami yakin performanya cukup baik untuk memahaminya. Uji coba selalu penting. Kalian tidak punya cukup waktu untuk uji coba dimanapun, kapanpun. Jika kalian melihat balapan terakhir kami tidak bisa mengatakan hasilnya positif. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun lalu, kami dulu finish dengan selisih 39 detik dari lawan. Tapi tahun ini terkoreksi 19 detik. Putaran tercepat tahun lalu lebih lambat 1,3 detik. Tahun ini kurang dari 4/10 detik. Disinilah kami memantau peningkatan motor. Fabio mencatatkan waktu putaran yang sangat baik. Saya suka bagaimana kami berjuang pada hari Jumat, tetapi pada hari Sabtu kami masuk Q2 untuk memulai balapan dari baris ketiga. Kami melakukan beberapa pembaruan pada mesin, hanya pembaruan kecil. Kami selalu mengeksplorasi pengaturan yang tidak dapat kami lakukan selama akhir pekan balapan. Cara kami bekerja adalah jika mereka tidak merasakan hal negatif, maka itu adalah jalur yang kami gunakan. Ini masalah penyempurnaan. Yes, itu kata Meregali. Jadi, artinya apa Kang Mas? Ini memang masih very first impression. Jadi, ibaratnya gini, engine diracik oleh Yamaha, dari pistonnya, crankshaft-nya, semuanya, dalam-dalamannya. Nah, dari new engine yang terbaru, maka fungsi dari semua perangkat di dalamnya itu dites di track langsung. Nah, jadi itulah kenapa dari Meregali mengatakan ini adalah uji fungsionalitas. Berfungsi nggak nih? Dari semuanya setelah berfungsi, maka mereka akan mencoba untuk nge-push di performa. Makanya ini very first, very beginning, kalau kita katakan pengetesan V4 kemarin ini, dan artinya memang tidak bisa diharapkan tentang performanya. Memastikan dulu secara fungsi, itu aja. Fungsionalitas, semua perangkat komponen di dalam engine-nya itu berfungsi nggak nih? Setelah mereka tidak pernah meracik mesin V4 di masa lalu, dan baru sekarang mereka meracik mesin V4 untuk MotoGP machine. Tapi juga mereka secara paralel bersamaan ngetes engine inline 4. Itu kan Mas ya, update IWP langsung dari kampung halaman ya. Sekarang Saman komen di bawah Cak, Saman pede nggak kira-kira Yamaha menggunakan engine V4 yang terbaru? Saman percaya nggak nantinya Yamaha akan bangkit dengan engine terbaru? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak. Saman sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekendos.